Dari mana sahabat Bunda sedang mendengarkan cerita ini? Dari kota apa? Dari sudut rumah yang mana? Dari hati yang sedang sekuat apa? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, karena cerita ini tidak lahir untuk satu orang saja. Cerita ini lahir untuk siapapun yang pernah merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Malam itu tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu kalimat. Aku masih melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Memasak, membereskan rumah, menunggu waktu dengan perasaan yang selalu berusaha kuatur agar tetap tenang. Aku masih percaya bahwa semua akan baik-baik saja jika aku cukup sabar, cukup diam, cukup mengalah. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir aku memandang rumah itu sebagai tempat pulang. Hujan turun perlahan sejak sore. Bukan hujan yang membuat orang panik mencari tempat berteduh. Hujan yang lembut, tetapi dinginnya meresap ke kulit. Aku berdiri di depan cermin kamar kecil yang selama ini kupakai sendiri. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab bukan karena menangis, tetapi karena terlalu sering menahan. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya hari yang berat. Besok pasti lebih ringan. Aku selalu berkata begitu. Setiap hari, sore itu aku memutuskan pulang lebih awal ke rumah mertua. Aku pikir, mungkin dengan pulang, semuanya bisa dibicarakan. Mungkin dengan duduk bersama, dengan menunduk sedikit lebih rendah, dengan suara yang lebih pelan, semua akan kembali normal. Aku tidak datang membawa amarah. Aku datang membawa harapan kecil yang tersisa. Saat kakiku melangkah ke teras, aku mencium bau tanah basah. Rumah itu tampak sama seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi aku tidak tahu bahwa di dalamnya, posisiku telah berubah sepenuhnya. Pintu terbuka. Mertuaku berdiri di sana. Wajahnya datar. Tidak tersenyum, tidak juga terlihat marah. Justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku menyapanya dengan suara pelan. Aku menunduk. Aku berusaha sopan, seperti biasa. Kami berdiri saling berhadapan beberapa detik. Sunyi. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang tiba-tiba terasa keras. Aku menunggu. Mungkin beliau akan mempersilahkanku masuk. Mungkin beliau akan bertanya apakah aku sudah makan. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang biasanya menjadi jembatan antara aku dan perasaanku sendiri. Tapi tidak ada. Beliau menarik napas, lalu berkata dengan nada yang tidak tinggi, tidak juga kasar. "Jangan pulang dulu." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Aku terpaku. Aku merasa dunia berhenti beberapa detik. Aku menatap wajahnya, berharap aku salah dengar. Aku berharap itu hanya gurauan yang salah waktu. Aku berharap akan ada kalimat lanjutan yang membuat semuanya masuk akal. Aku mencoba tersenyum. Aku bertanya dengan suara yang hampir tidak keluar. "Maksudnya apa, Bu?" Beliau menatapku sebentar, lalu memalingkan wajahnya ke dalam rumah. Nada suaranya tetap sama, datar, dingin, seperti keputusan yang sudah dipikirkan lama. "Lebih baik kamu pikirkan semuanya di luar. Di sini bukan tempatmu sekarang." Saat itu, aku tidak langsung menangis. Aku justru diam. Tubuhku seperti kehilangan kemampuan bereaksi. Aku berdiri dengan tas di tangan, dengan hujan yang mulai lebih deras, dengan kata-kata yang menancap di kepalaku seperti paku. "Bukan tempatmu sekarang." Kalimat itu lebih sakit daripada dimarahi. Lebih menyakitkan daripada dihina. Karena itu artinya satu hal yang tidak pernah berani kuucapkan selama ini. Aku tidak dianggap bagian dari rumah ini. Aku melangkah mundur tanpa sadar. Kakiku gemetar. Aku tidak ingat apakah aku mengucapkan salam atau tidak. Yang aku ingat, pintu itu tertutup perlahan. Tidak dibanting. Tidak dikunci keras-keras. Justru ditutup dengan tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku berdiri sendirian di teras. Hujan turun mengenai bahuku. Aku tidak langsung pergi. Aku menunggu. Aku berharap pintu itu terbuka kembali. Aku berharap namaku dipanggil. Aku berharap ada seseorang yang berkata,
masuklah, kita bicarakan. Tidak ada. Saat itulah air mataku jatuh. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang keluar tanpa bisa kutahan. Tangisan yang tidak bersuara, karena aku bahkan tidak punya tenaga untuk terisak. Aku merasa kecil, sangat kecil, seperti tidak punya tempat berpijak. Aku berjalan tanpa arah. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah orang tuaku jauh. Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Aku hanya berjalan mengikuti kaki yang terasa berat. Sampai akhirnya aku duduk di sebuah halte. Lampunya redup, bangkunya dingin, dan di sanalah aku benar-benar merasa sendirian. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Aku menunggu. Aku menatap layar itu seperti orang yang berharap keajaiban. Aku menunggu suamiku menghubungi. Setidaknya bertanya di mana aku. Setidaknya berkata, pulanglah, kita bicarakan. Tidak ada. Hujan semakin deras. Orang-orang berlalu lalang. Tidak ada yang tahu bahwa di bangku itu ada seorang perempuan yang baru saja kehilangan satu hal penting dalam hidupnya. Bukan kehilangan barang, bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa diterima. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Salahku apa? Di bagian mana aku kurang? Di titik mana aku gagal menjadi istri yang baik? Aku mengingat semua yang kulakukan selama ini. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menahan lelah, menahan kata-kata, menahan air mata. Aku selalu berusaha, selalu. Tapi ternyata usaha tidak selalu cukup. Malam itu terasa sangat panjang. Aku memeluk lututku sendiri. Aku merasa dingin bukan hanya karena hujan, tapi karena hatiku seperti kosong. Aku menyadari satu hal yang selama ini kutolak. Selama ini aku bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut dianggap gagal, takut dicap tidak sabar, takut menjadi bahan pembicaraan. Dan malam itu, semua ketakutan itu seperti tidak ada artinya lagi. Kalimat jangan pulang itu terus berputar di kepalaku. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, kalimat itu kembali muncul. Seolah mengingatkanku bahwa aku tidak diinginkan. Bahwa keberadaanku tidak lagi dianggap perlu. Aku menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya aku tidak peduli siapa yang melihat. Aku menangis karena aku lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah menahan segalanya sendiri. Aku bertanya pada Tuhan dalam hati. Apakah aku harus terus bertahan seperti ini? Apakah ini harga yang harus dibayar untuk sebuah pernikahan? Apakah menjadi istri berarti harus siap kehilangan diri sendiri? Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk, memikirkan hidupku. Aku memikirkan masa depan yang tiba-tiba terasa gelap. Aku memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Aku memikirkan bagaimana jika aku tidak kembali. Bagaimana jika aku memilih diriku sendiri. Pagi mulai datang. Langit perlahan berubah warna. Hujan berhenti. Udara terasa lebih dingin. Aku berdiri dengan tubuh yang lelah, mata yang sembab, dan hati yang terasa kosong. Tapi di tengah kekosongan itu, ada sesuatu yang mulai muncul. Sebuah kesadaran kecil yang selama ini terkubur. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kalimat itu pelan, tapi jelas. Untuk pertama kalinya aku mengatakannya pada diriku sendiri. Aku tidak marah. Aku tidak membenci. Aku hanya lelah dan ingin hidup dengan sedikit lebih damai. Aku berjalan menjauh dari halte itu dengan langkah pelan. Aku belum tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa kembali ke malam sebelum itu. Ada sesuatu dalam diriku yang sudah berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi dibungkam. Dan tanpa aku sadari, malam ketika aku menangis. Karena disuruh jangan pulang, justru menjadi malam ketika aku mulai menemukan diriku sendiri. Cerita ini belum selesai. Karena setelah malam itu, ada keputusan, ada konflik, ada kenyataan yang lebih pahit, dan ada perubahan yang tidak pernah kubayangkan. Tapi semua itu berawal dari satu kalimat sederhana yang mengubah caraku memandang hidup, pernikahan, dan diriku sendiri. Pagi itu datang tanpa kelegaan. Tidak ada rasa lega karena malam telah berlalu.
Yang ada hanya tubuh yang lelah dan hati yang seperti habis diremas. Aku duduk di sudut rumah saudara jauh yang akhirnya bersedia menampungku tanpa banyak tanya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk pikiranku yang tidak berhenti berputar. Setiap suara kecil terdengar terlalu jelas. Setiap detik terasa terlalu panjang. Aku menatap dinding kosong, mataku perih, kepalaku berat, tapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, kalimat itu kembali muncul, utuh, dingin, tanpa ampun. Jangan pulang dulu. Seolah-olah itu bukan hanya larangan sementara, tapi penegasan bahwa aku tidak punya tempat. Aku mengambil ponsel. Masih tidak ada pesan. Aku tahu aku seharusnya marah. Aku tahu aku seharusnya kecewa. Tapi yang kurasakan justru bingung. Bingung karena tidak ada yang menjelaskan apapun. Bingung karena semuanya terjadi begitu saja, seolah aku pantas menerimanya tanpa penjelasan. Jam demi jam berlalu. Aku mencoba menenangkan diri dengan melakukan hal-hal kecil. Membuat teh hangat, duduk dekat jendela, melihat orang-orang lewat dengan hidup mereka masing-masing. Dunia berjalan seperti biasa, sementara duniaku berhenti di satu titik. Siang hari, ponselku akhirnya bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Dadaku berdebar, bukan karena rindu, tapi karena harapan kecil yang belum mati. Harapan bahwa setidaknya dia akan berpihak padaku. Suaranya terdengar biasa, tidak cemas, tidak tergesa, seolah yang terjadi semalam bukan apa-apa. Kamu di mana? Hanya itu, tidak ada maaf. Tidak ada tanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada kalimat yang mengakui bahwa aku telah diusir dengan halus dari rumahnya. Aku menjawab dengan suara pelan. Di rumah saudara. Hening sejenak. Lalu dia berkata, "Ibu bilang kamu perlu waktu untuk menenangkan diri." Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Perlu waktu. Seolah-olah akulah sumber masalahnya. Seolah-olah aku yang berlebihan. Seolah-olah aku yang tidak tahu diri. Aku ingin bertanya, waktu untuk apa? Menenangkan diri dari apa? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Terlalu lelah untuk membela diri lagi. Aku bertanya satu hal yang sejak tadi menghantui kepalaku. Kamu setuju aku disuruh tidak pulang? Dia tidak langsung menjawab. Ada jeda yang terasa lama. Terlalu lama. Dan di jeda itu, aku sudah tahu jawabannya. Kita ikuti saja dulu maunya ibu. Saat itu, aku merasa sesuatu dalam diriku runtuh. Bukan dengan suara keras, tapi pelan, retak, lalu hancur. Kalimat itu menegaskan apa yang selama ini hanya berani kupikirkan dalam diam. Aku sendirian dalam pernikahan ini. Aku mematikan telepon tanpa berkata apa-apa. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya sedih. Ada rasa kecewa yang dalam. Kecewa karena aku berharap pada orang yang salah. Kecewa karena aku terus mengalah dengan harapan suatu hari akan dipilih. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku tinggal sementara. Aku tidak kembali ke rumah itu. Tidak juga ada yang mencariku. Beberapa orang bertanya dengan nada penasaran, bukan peduli. Aku menjawab seadanya. Aku tidak ingin ceritaku menjadi bahan obrolan. Setiap malam, aku mengulang kembali kejadian itu di kepalaku. Aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku salah paham? Apakah aku seharusnya lebih sabar? Pikiran-pikiran itu datang silih berganti, membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Tapi setiap kali aku mengingat tatapan dingin itu, suara datar itu, pintu yang tertutup tanpa ragu, aku tahu perasaanku valid. Aku tahu luka itu nyata. Aku mulai menyadari pola yang selama ini tidak pernah benar-benar kuakui. Sejak awal pernikahan, aku selalu diminta mengerti. Mengerti keadaan, mengerti orang tua, mengerti situasi. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar mencoba mengerti aku. Aku selalu menjadi orang yang diminta menyesuaikan diri. Jika aku lelah, aku dianggap kurang ikhlas. Jika aku sedih, aku dianggap drama. Jika aku diam, aku dianggap tidak tahu diri.
Perlahan, aku belajar memendam, belajar tersenyum, belajar mengatakan tidak apa-apa, meski hatiku berantakan. Dan malam itu, semua yang kupendam seperti meledak dalam diam. Aku mulai menulis, bukan untuk dibaca siapapun. Aku menulis untuk diriku sendiri. Aku menuliskan semua yang kurasakan. Marah, sedih, kecewa, bingung. Aku menulis tentang betapa aku ingin dicintai tanpa syarat. Betapa aku ingin dianggap rumah, bukan tamu. Tulisan itu panjang. Tangisku sering memotong kalimat, tapi setiap kata membuat dadaku sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyangkal perasaanku sendiri. Beberapa hari kemudian, mertua tidak menghubungi. Tidak juga suamiku. Keheningan itu seperti jawaban tanpa kata. Aku mulai mengerti bahwa aku tidak sedang diberi waktu, tapi sedang diuji seberapa lama aku bisa bertahan tanpa melawan. Dan disitulah sesuatu berubah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan aku harus menurunkan diriku sendiri agar diterima? Sampai kapan aku harus mengorbankan ketenanganku demi menjaga nama baik orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung memberiku jawaban, tapi mereka membuka mataku perlahan. Aku melihat diriku di cermin suatu pagi. Wajahku pucat, mataku sayu. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku bertanya dalam hati, apakah ini hidup yang kuinginkan 5 atau 10 tahun ke depan? Aku membayangkan diriku tetap di sana, tetap diam, tetap mengalah, tetap tidak punya suara. Dan bayangan itu menakutkanku lebih dari apapun. Sore itu, suamiku datang. Tanpa pemberitahuan, dia duduk di ruang tamu. Wajahnya serius. Aku menunggunya bicara. "Kamu harus minta maaf sama ibu," katanya akhirnya. Aku terdiam. Minta maaf untuk apa? Karena bikin suasana jadi tidak enak. Kalimat itu seperti menamparku. Bukan karena keras, tapi karena menyakitkan. Aku yang diusir, aku yang menangis sendirian, tapi aku yang harus meminta maaf. Aku menarik napas panjang, dadaku terasa panas. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung mengalah. Aku bilang pelan tapi tegas. Aku tidak merasa melakukan kesalahan. Wajahnya berubah, nada suaranya meninggi. "Kamu harusnya tahu diri, itu orang tuaku. Aku tahu. Justru karena itu aku berharap kamu berdiri di tengah, bukan di satu sisi saja." Percakapan itu tidak berakhir baik. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar, tapi ada jarak yang terasa jelas. Jarak yang selama ini sudah ada, hanya saja baru sekarang terlihat nyata. Setelah dia pergi, aku duduk lama sendirian. Aku merasa sedih, tapi juga lega. Lega karena akhirnya aku jujur. Lega karena aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Malam itu, aku tidak menangis seperti sebelumnya. Air mata masih ada, tapi tidak lagi menyesakkan. Aku mulai menerima bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki hanya dengan kesabaran satu pihak. Aku sadar, aku berada di persimpangan. Apapun pilihanku nanti, hidupku tidak akan sama lagi. Ada bagian diriku yang telah bangun, dan dia tidak mau kembali tidur. Bagian ini bukan tentang keberanian besar, bukan tentang keputusan dramatis. Ini tentang proses pelan ketika seseorang mulai menyadari nilainya sendiri. Ketika luka tidak lagi ditutupi, tapi dihadapi. Dan di titik itu, aku tahu cerita ini belum mencapai puncaknya. Karena setelah kesadaran datang, selalu ada konsekuensi. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dan keputusan terbesarku belum kuambil. Bagian berikutnya akan menceritakan bagaimana aku akhirnya memilih jalan yang mengubah seluruh hidupku, bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku ingin selamat. Keputusan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada momen dramatis seperti di film. Tidak ada tangisan histeris atau pintu yang dibanting. Keputusan itu datang pelan, hampir tidak terasa, seperti fajar yang menyelinap di sela gelap. Tapi justru karena pelan itulah, ia mengubah segalanya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Masih lelah, masih sedih,
tapi ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ketegasan yang tenang, bukan marah, bukan dendam. Sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan cara yang sama sambil berharap hasilnya berbeda. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tanganku sendiri. Tangan yang selama ini bekerja tanpa henti. Memasak, membersihkan, melayani, menahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali tangan ini menggenggam sesuatu untuk kebahagiaanku sendiri? Aku tidak menemukan jawabannya. Hari itu aku tidak menghubungi siapapun. Aku memilih diam, bukan karena takut, tapi karena aku ingin mendengar suaraku sendiri lebih jelas. Aku berjalan keluar rumah. Udara pagi terasa segar, tapi juga dingin. Langkah kakiku pelan, seolah aku sedang belajar berjalan sebagai orang baru. Aku pergi ke tempat yang selama ini jarang kudatangi sendirian. Sebuah masjid kecil di sudut jalan. Aku duduk di sana lama. Tidak langsung berdoa, tidak langsung meminta apapun. Aku hanya duduk dan membiarkan semua rasa itu hadir. Sedih, kecewa, marah, bingung. Aku tidak lagi menolaknya. Di sanalah aku menyadari sesuatu yang selama ini luput. Aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, perempuan yang tidak merepotkan, sampai aku lupa menjadi manusia. Manusia yang punya batas, manusia yang bisa terluka, manusia yang berhak berkata cukup. Aku pulang dengan kepala yang lebih jernih. Sore itu aku menghubungi orang tuaku. Suaraku gemetar saat mendengar suara mereka. Aku menceritakan semuanya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Di seberang sana, ada keheningan. Lalu suara ibuku yang pelan tapi tegas. "Nak, kamu tidak salah merasa sakit." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pelukan yang selama ini tidak kudapatkan. Aku menangis lama setelah telepon itu berakhir. Bukan tangis putus asa, tangis lega, tangis seseorang yang akhirnya diakui lukanya. Beberapa hari kemudian, aku kembali dihubungi suamiku. Nadanya berbeda, lebih keras, lebih menuntut. Dia bertanya kapan aku akan kembali. Aku menjawab dengan jujur. Aku belum siap, aku butuh kejelasan, bukan hanya diminta mengerti. Dia berkata aku berlebihan. Dia berkata aku membesar-besarkan masalah. Dia berkata semua rumah tangga memang seperti itu. Aku mendengarkan sampai selesai. Lalu aku berkata pelan, tapi tidak ragu. Kalau semua rumah tangga harus membuat satu pihak merasa tidak punya rumah, berarti ada yang salah. Dia terdiam. Aku tidak tahu apa yang dia rasakan. Tapi aku tahu apa yang kurasakan. Aku tidak lagi takut kehilangan. Yang kutakutkan justru kehilangan diriku sendiri jika aku kembali tanpa perubahan apapun. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Pesan datang dari berbagai arah. Ada yang menyuruhku sabar. Ada yang menyuruhku kembali saja. Ada yang menyebutku egois. Ada juga yang diam-diam mendukung tapi tidak berani bersuara. Aku membaca semuanya. Aku merasakan semuanya. Tapi aku tidak lagi goyah seperti dulu. Aku mulai menata hidupku pelan-pelan. Aku mencari pekerjaan kecil. Aku mengisi hari-hariku dengan hal-hal sederhana yang memberiku rasa kendali. Bangun pagi tanpa cemas. Makan tanpa rasa bersalah. Tidur tanpa menangis. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Aku juga mulai melihat pernikahanku dengan lebih jujur. Tanpa membela siapapun. Tanpa menyalahkan diri sendiri. Aku melihat bagaimana aku seringkali tidak didengarkan. Bagaimana pendapatku dianggap angin lalu. Bagaimana aku diminta menyesuaikan diri terus-menerus tanpa pernah ditanya apakah aku sanggup. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Suatu malam, aku menulis surat, bukan untuk dikirim saat itu juga. Surat untuk suamiku. Aku menuliskan apa yang kurasakan, apa yang kuharapkan, dan apa batasanku. Aku menuliskan bahwa aku tidak menuntut kesempurnaan, hanya keadilan. Aku tidak menuntut dimenangkan, hanya didengarkan. Beberapa hari kemudian, kami bertemu. Di tempat netral, tanpa orang tua, tanpa tekanan. Aku membawa surat itu. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkannya.
Dia membacanya dalam diam. Wajahnya berubah-ubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepalanya. Setelah lama, dia berkata satu hal yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak tahu kalau selama ini kamu sesakit itu. Kalimat itu tidak menyelesaikan segalanya. Tapi itu awal dari percakapan yang jujur. Percakapan yang seharusnya terjadi sejak lama. Aku tidak langsung kembali. Aku tidak langsung percaya. Aku belajar dari luka bahwa perubahan butuh waktu dan bukti. Aku menetapkan syarat, bukan ancaman, tapi batasan. Aku ingin dihormati. Aku ingin dilibatkan. Aku ingin rumah yang tidak membuatku takut pulang. Tidak semua orang setuju dengan keputusanku. Ada yang mengatakan aku terlalu keras. Ada yang bilang aku seharusnya lebih tunduk. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hidup dari penilaian orang lain. Perlahan, hidupku berubah. Bukan karena aku menang melawan siapapun, tapi karena aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku belajar bahwa memilih diri sendiri bukan berarti membenci orang lain. Kadang itu justru satu-satunya cara agar kita tidak hancur. Aku akhirnya kembali, bukan sebagai perempuan yang menunduk, tapi sebagai manusia yang tahu nilainya. Hubungan kami belum sempurna, mertua belum sepenuhnya berubah, tapi aku tidak lagi diam saat disakiti. Aku tidak lagi menangis sendirian di teras rumah. Malam ketika aku disuruh jangan pulang, dulu terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi sekarang aku tahu, itu justru awal. Awal dari keberanian, awal dari kesadaran, awal dari hidup yang lebih jujur. Jika kamu yang mendengarkan cerita ini sedang berada di titik terendahmu, ingat satu hal. Tidak semua pintu yang ditutup adalah hukuman. Sebagian adalah arah. Dan tidak semua air mata adalah tanda kelemahan. Sebagian adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Aku tidak tahu bagaimana akhir ceritamu nanti. Tapi aku tahu satu hal. Kamu pantas punya tempat pulang yang tidak melukai. Dan jika tempat itu belum kamu temukan di luar, mungkin saatnya kamu membangunnya di dalam dirimu sendiri.